Subang yang dalam hal ini Bapak Wakil Bupati, kemudian dari Deputi PHLPN, kemudian Bapak Profesor Dr. Mujiono, Pramugi, kemudian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang, dari BPSD Provinsi Jawa Barat, dari PT Sanghyang Sri Persero, kemudian dari PT Tanindo Subur Prima, dan dari CP Piona Benih Mandiri. Hasil dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, di mana varietas bestari adalah merupakan salah satu varietas unggulan. Apinya sebelah sini Pak, sebelah bebas Pak. Bebas. Silakan. Biar ada background itunya Pak. Iya. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak ya Pak. Setelah ini diangkat ke atas. Iya, nanti ini Pak, balik sini Pak. diabadikan ya. Ya. Iya. Inilah Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hasil karya Badan Tenaga Nuklir Nasional. paling sedikit Pak Taswanda. Gerak luhur Bu. Ya, ternyata. Ya. Ya. Pak nama ahlina ya banyak Pak. Ya, lagi Pak. Terima kasih. Ya, secara simbolis kita sudah melakukan pada dan insya Allah ini besok atau nanti siang juga sudah habis. Terima kasih Bu. Ya. Ada petugas khusus nanti yang menyelesaikan pekerjaan Bapak-bapak. Kita memenuhi nuansa petani di Indonesia. Iya. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Subang, Indramayu dan sekitarnya, produk dari Badan Tenaga Nuklir itu sudah banyak dinikmati, terutama Mira 1. Kemudian juga dari Atomita yang mungkin sudah berlalu, yang terakhir barangkali sekarang ini Bestari, mudah-mudahan ini. Untuk itu kepada Saudara Ketua Panitia Penyelenggara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pada siang hari ini di Pusaka Negara yaitu Bapak Hambali juga, alhamdulillah atas bimbingan bapak-bapak yang mendukung di kelompok musim ini Pak. Dan juga kegiatan kami sekaligus acara panen perdana yang dilaksanakan alhamdulillah yaitu varietas bestari. Karena apa? Kami bisa kerjasama dengan Batan, yaitu kebetulan varietas Batan itu ternyata di kelompok saya sudah banyak Pak. Dari semenjak varietas dulu di sini ada Culosari dulu Pak ya, sudah ada banyak di sini, ada Mayang dan lain sebagainya, Mira, dan sekarang alhamdulillah satu musim ini bahkan sudah 2 kali varietas besar ini di khususnya kelompok Bungur Jaya Pak, hampir 100 hektar Pak hamparannya di sini Pak. Karena kelompok tani Bungur Jaya Pak jumlah arealnya sekitar 190 Pak, yang jumlah anggotanya ada 67 gitu Pak sementara. Dan juga kami atas nama kelompok tani Bungur Jaya Pak, sekaligus acara ini yaitu syukuran. Apa yang dimaksud syukuran? Yaitu karena panen sekarang itu lebih bagus dengan panen yang sudah dilaksanakan itu Pak. Yang kedua kali yaitu kami acara sekaligus penutupan SL Mandiri Pak. Di antaranya ukuran 4x5 20 meter persegi hasilnya Pak, yang ukuran tadi itu yang tadi dipanen, jarak tanam legowo 21, hasilnya 20 meter 22 kilo Pak. Itu hasilnya dari legowo 21 itu hasil ubinan. Yang standar hasilnya 20,5 kg. Dan juga dibandingkan dengan Ciherang itu dengan tanaman biasa hanya 19,5 Pak. Itu keunggulan dari Bestari Pak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perlu kami laporkan bahwa desa Kecamatan Pusaka Jaya luas arealnya 3.867 hektar. Tentunya Bapak ada di Kecamatan Pusaka Jaya, kecamatan yang baru, dan Pak Camat juga sudah nongkrong ada yang pakai ikat. Dan jumlah kelompok ya, jumlah kelompok yang ada di Kecamatan Pusaka Jaya ada 32 kelompok tani. Kelompok sudah diutarakan, produk-produk dari Batan ini sudah banyak ditanam di wilayah Kecamatan Pusaka Jaya. Untuk itu kami harapkan kepada Bapak yang dari Batam tidak sampai di sini. Kami atas nama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pusaka Jaya siap membantu Bapak dalam rangka mengembangkan produksi-produksi produk-produk. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama Pak dalam acara panen perdana varietas bestari dari Batan, peneliti Batan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani sekaligus Ketua Panitia bahwa varietas bestari ini sebenarnya sudah mulai musim kemarin, di musim penghujan itu kita cobakan di blok Sri Mulia Pak. Jadi blok sebelah kita cobakan menggunakan paket pengendalian pestisida dari perusahaan kita PT Tani Subur Prima. Alhamdulillah musim kemarin juga kita mengadakan panen raya Pak, karena memang dinyatakan kemampuan varietas bestari didukung dengan pengelolaan dan pengendalian hama penyakit secara bagus, itu memberikan produksi yang sangat optimal setidaknya untuk wilayah sini Pak. Itu yang musim penghujan kemarin. Di tingkat petani musim penghujan kemarin, bahwa serangan BLB atau bakteri dengan teknik pengendalian khusus, varietas bestari ini cukup toleran Pak, cukup tahan terhadap bakteri, sehingga pada saat hamparan terkena serangan bakteri ada kekuatan atau masih bisa ditahan Pak, sehingga hasilnya di atas rata-rata di musim penghujan. Kemudian selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Tenaga Nuklir Nasional yang pada umur yang ke-50 ini sudah berkarya. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses dan dirgahayu Batan untuk seterusnya. Yang lainnya Pak, Subang merupakan salah satu lumbung padi nasional dan regional Jawa Barat ya. Sehingga Subang ini betul kata Bapak tadi Kepala Batan bahwa menjadi barometer ukuran dari berhasil tidaknya program peningkatan beras nasional yang kita kenal dengan program P2BN-nya. Semua daerah di Indonesia yang menghasilkan beras ini harus meningkat produksi padinya minimal 5%, termasuk Subang di dalamnya. Nah, peningkatan produksi yang diharapkan oleh program P2BN ini sudah banyak didorong oleh pemerintah dengan berbagai fasilitas, terutama fasilitas penggunaan benih unggul. Biasanya yang sudah pemerintah menggunakan varietas yang dihasilkan oleh Balai Besar Sukamandi. Alhamdulillah pada saat ini mungkin dengan sebetulnya mungkin kalau mendengar cerita dari kelompok Tani Bungur Jaya bahwa varietas bestari ini sudah ditanam dari musim yang lalu, musim rendang, dan sekarang yang sudah kedua. Lihat pertumbuhan nampaknya memang bagus, dan ini merupakan kabar baik untuk petani Indonesia ya. Jadi kita mengenal Batam yang bergerak di produksi padi itu dari atomita 1, atomita 2. Kemudian sudah itu agak tidak dikenal lagi.
Kemudian pada tahun 2005 atau 2006 ya, muncul lagi dengan produksi miranya itu yang dilaksanakan di Potok Besi. Alhamdulillah, dan sekarang muncul di Kecamatan Pusaka Jaya yang baru ini. Kebetulan kelompoknya kelompok Tani Bungur Jaya, desanya Pusaka Jaya, kecamatannya juga Pusaka Jaya. Jadi semuanya Jaya, Pak. Mudah-mudahan Bestari juga jadi Bestari Jaya gitu ya. Saya yakin, Pak. Karena petani dalam berusaha tani itu betul kalau orang mengatakan bukan hobi. Petani itu bertani adalah usaha. Usaha itu adalah mencari nilai lebih. Untuk mendapatkan nilai lebih, tentunya petani akan menggunakan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan produksinya, untuk meningkatkan hasilnya, sehingga pendapatannya meningkat. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Subang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Subang beserta jajarannya. Yang saya tentunya tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita bersama-sama bisa hadir pada acara panen perdana padi Bestari di Kecamatan Bungur Jaya ini, dan juga puji syukur harus kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah negara-negara lain itu kekurangan pangan, kita saat ini bersama-sama di tengah hamparan padi yang sedang menguning. Saya yakin kalau kita sebagai seorang makhluk, maka tentunya satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah kita wajib untuk bersyukur. Tahun ini kita mencatat rekor baru, kenaikan harga padi internasional berlipat 3 kali dibandingkan 5 tahun yang lalu. Banyak negara yang susah payah mencoba menghidupi rakyatnya untuk bisa membeli padi, dan syukur alhamdulillah tahun ini tanggal 15 Agustus yang lalu Presiden SBY mengatakan bahwa kita kembali ke swasembada pangan. Dan tentunya ini tidak lain adalah dari kerja keras kita semuanya, kerja keras bapak-bapak petani, para pejabat struktural pemerintahan maupun pada swasta. Pagi hari ini saya mendengar cerita dari PT Tanindo Jaya bahwa sebetulnya yang kita lakukan ini adalah suatu sinergi antara pemerintah, kemudian pengusaha dan masyarakat. Kami mewakili pemerintah tentunya sebagai suatu bagian yang ikut bersama-sama dalam kegiatan ini, dan dalam hal ini khususnya kami memberikan kontribusi di dalam benih secara yang secara benar begitu. Mengapa saya katakan secara benar? Satu, bahwa Batan itu Badan Tenaga Nuklir Nasional. Kok bisa-bisanya nuklir terkait dengan padi? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa ternyata kalau kita mendengar iptek nuklir itu hanya dari bom atom Hiroshima Nagasaki, dari Chernobyl, dari yang jelek-jelek, itu memang benar. Tetapi di sisi yang lain, pemanfaatan iptek nuklir untuk berbagai macam usaha itu telah digunakan di Indonesia sejak 50 tahun yang lalu. Hanya mungkin Bapak Ibu sekalian belum pernah merasakan dan mengerti bahwa itu sebetulnya adalah pemakaian iptek nuklir. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian sering sekali berobat dan pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan di ronsen. Nah, itu sebetulnya adalah aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Mohon maaf, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada keluarganya yang sakit, kena tumor, kena kanker, diradiasi, dibestral. Itu juga sebetulnya adalah pemanfaatan iptek nuklir untuk kesehatan. Nah, ternyata juga memanfaatkan iptek nuklir, memanfaatkan kelebihan, namanya itu adalah tenaga radiasi nuklir itu. Kita bisa melakukan mutasi radiasi,
bagaimana dengan radiasi tanaman itu bermutasi menghasilkan bibit unggul. Unggul dari segi mungkin rasanya enak, tahan hama, ginja, dan sebagainya. Untuk itu tentunya Bapak Ibu sekalian, ilmu yang penting seperti itu kalau mau ditanyakan lebih rinci, tanyakan kepada Profesor Mugiono. Beliau itu pakarnya. Dan pada kesempatan ini tentunya apa yang Bapak Ibu semuanya nikmati itu adalah hasil pemuliaan yang dilakukan oleh Profesor Mugiono dan teman-temannya. Saya terus terang, kalau istilahnya, kalau beliau menyebutnya, saya menyebutnya Profesor Mugiono, saya sama-sama profnya Pak, tapi provokator kalau saya Pak. Provokator yang kemudian membuat kegiatan itu menjadi satu dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya katakan bahwa apa yang kita lakukan ini pada jalur yang benar, karena kita tidak melakukan duplikasi kegiatan dengan yang dilakukan oleh teman-teman dari Departemen Pertanian, tidak melakukan duplikasi dengan dilakukan oleh teman-teman dari misalnya organisasi lain, universitas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita juga menggunakan aturan, karena yang berhak mengeluarkan sertifikat benih untuk dilepas radeptan, maka benih ini juga setelah mendapatkan sertifikasi dari Departemen Pertanian untuk dilepas sebagai bibit resmi sejak pertengahan tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian nanti ada keraguan, Batan kok mengeluarkan bibit, oh tidak, kami menghasilkan bibit dan kemudian kami lakukan sertifikasi yang memberikan sertifikasi bahwa itu layak untuk dilepas oleh Departemen Pertanian. Kami mempunyai hubungan baik dengan Departemen Pertanian, termasuk diantaranya beberapa kali saya ketemu dengan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Apriantono. Beliau mengatakan, mari kita kerjasama, kita teruskan, dan saat ini Batan ikut di dalam konsorsium 3 di antara 7 konsorsium pangan yang ada di Deptan. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya kira untuk memberikan suatu gambaran. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa bagi kami di Batan, pada usia kami yang insya Allah tanggal 5 Desember nanti 50 tahun, untuk benih padi saja kami sudah terlepas, kami sudah menghasilkan bibit yang dilepas oleh Deptan sebanyak 5 buah bibit. Pak, 15 dimulai tadi Atomita 1 dan seterusnya. Yang kemudian terakhir ini adalah Mira 1, dan terakhir ini adalah Bestari. Di samping itu juga ada beberapa bibit unggul, mungkin karena daerah sini bukan daerahnya kedelai, bukan daerahnya sorghum dan sebagainya, kami tidak perlu menyebutkan. Pada prinsipnya adalah bahwa Batan sebagai suatu institusi pemerintah bekerja dalam bidang iptek nuklir, memanfaatkan iptek nuklir untuk berbagai kegiatan yang menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat, menghasilkan beberapa produk. Salah satu produknya adalah yang terkait dengan padi, dalam hal ini adalah padi Mira 1 dan Bestari. Saya ingin memberikan suatu tanggapan. Tadi Bapak Kepala Dinas mengatakan dulu terkenal Atomita 1 dan kemudian tenggelam dan sebagainya. Ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa ternyata di antara membuat suatu produksi kemudian sampai di masyarakat itu ada suatu rantai panjang, dan karena rantai ini tidak kita pelihara, maka kemudian hasil-hasil ini disimpan di lemari. Kita menyadari bahwa itu tidak boleh kita lakukan, maka sejak 3 tahun 4 tahun yang lalu kita mulai membuat suatu strategi yang lain. Dan dalam hal ini terus terang saja kami harus mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Pertanian, para petani, kelompok tani dan sebagainya, karena mau bekerja sama dengan Batan dan memanfaatkan produk Batan sebagai suatu yang menghasilkan untuk kemakmuran bangsa, dan khususnya tentunya peningkatan hasil dari para petani sekalian.
Tanpa ada kerjasama seperti ini, tadi sudah dicontohkan, setelah Tomita 4 sampai dengan kira-kira yang ke-14 gak kelihatan Pak. Tapi dengan kondisi seperti ini, tentunya ini menjadikan sesuatu yang kita harapkan. Ada bukti nyata dari kerjasama, dari pekerjaan kami melalui kerjasama seperti ini. Oleh karena itu, kami tentunya sekali lagi memberi penghargaan kepada para kelompok tani yang sudah mau memanfaatkan produk kami, dan juga tentunya dinas-dinas pertanian yang memfasilitasi kegiatan seperti ini, dan juga kepada para swasta yang secara sinergis memanfaatkan kegiatan kita ini untuk kepentingan bersama, yaitu memajukan masyarakat Indonesia. Lebih khusus lagi terkait dengan swasembada pangan, dan dalam hal ini adalah beras. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa dalam kondisi seperti ini, dalam suatu hubungan kerjasama seperti ini, tolong berikan juga kepada kami feedback, karena tanpa feedback itu justru akan menjerumuskan kami untuk tidak memberikan koreksi terhadap hal-hal yang tidak benar. Tolong kepada kami diberikan feedback, kepada kelompok tani yang lain berikan yang bagus-bagus, supaya mereka nanti juga ikut memanfaatkan kegiatan ini, memanfaatkan benih seperti ini, yang ujung-ujungnya saya kira nanti Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang akan mendapatkan prestasi juga, karena ada kenaikan produksi beras di lingkungan jajarannya, di lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan tentunya kepada para petani dengan hasil yang lebih tinggi, memberikan nilai yang lebih dibandingkan dengan hasil yang telah digunakan selama ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan tentunya kami sambut juga apa yang tadi diminta oleh Bapak-Bapak sekalian, karena saya melihat bahwa dalam kerjasama selama ini, dalam kerjasama seperti ini, semua pihak akan diuntungkan. Sehingga jangan khawatir, tentunya dengan memenuhi rambu-rambu ketentuan yang berlaku. Saya sebetulnya juga tidak berani menganjurkan produk kita yang masih dalam galur kemudian diperbanyak. Wah, itu nanti yang kena teguran dari Departemen Pertanian Batan, kalau Batan kami. Tapi kalau sudah resmi dilepas, silakan, semoga untuk bisa dimanfaatkan. Itu mungkin harapan kami, dan mari kita coba kita kerjakan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, sambil tentunya tidak lupa berdoa kepada yang di atas. Semoga segala usaha yang kita lakukan selalu mendapat rahmat dan hidayah darinya. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini saya kira sangat istimewa bagi kita semua, terutama kita yang memeluk agama Islam. Kesempatan ini mungkin juga sebagai acara di bahasa Jawa itu punggahan. Hari-hari menjelang kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci bagi kita semua. Maka pada kesempatan ini, perkenankan kami sebagai wakil dari Batan, dan juga saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan yang kami buat selama ini. Semoga insya Allah kita bisa memasuki bulan suci minggu depan dengan hati yang bersih, sehingga seluruh amal ibadah kita mendapatkan hidayah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.